Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah kami yang dahsyat Tuhan. Kami ada saat ini sampai hari ini karena Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Kami benar-benar menikmati waktu bersama Engkau ya Bapa. Kami datang untuk beribadah, kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk memulaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Mari kita mau katakan dengan iman kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Makasih Tuhan. Inilah persembahanku Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Saudang bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita menyanyikan pujian ini dengan segenap iman kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan syukur kami. Dengan syukurku membawa kerinduan kami, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkan, menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Dengan segenap hati katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa
kasih. Kau yang terindah bagi hidup kami. Ku datang dengan syukur kami. Haleluya. Ku datang dengan syukurku. Ini kerinduan kami. Kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah Tuhan, karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidupku. Inilah persembahan kami. Sembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hati kami persembahan Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami Yesus, jiwaku tenang di hadirat. Hati kami aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hati kami persembahan, hatiku persembahan bagi. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat. Hati kami aman Yesus, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, kami bawa hidupku, bawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Dengan segenap hati kita mau kata, ku membah. Kami bawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau di hidup kami. Kami membawa hidup kami, Yesus. Inilah Tuhan, sembahanku untuk Yesus, Kau yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Sebab kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, kami benar-benar menyenangkan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya Bapak Saudara, yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik, amin. Bisa beri salam pada kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Karena Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kau mengorbankan diri-Mu, haleluya. Mari katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan, amin. Dia penuhi hatiku, amin. Dia penuhi hatiku, bergerak di dalamku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Mari katakan dengan imanmu, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin.
kasih buat pengorbananmu Tuhan. Dia ada di dalam kami, haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Angkat tangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Silakan dulu Bu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan motivasi. Selamat hari Minggu, selamat kita ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi tema untuk hari Minggu ini yaitu tetap tegar di masa sukar atau tetap kuat di tengah-tengah kesusahan yang ada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan kesusahan. Begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang susah, bahkan begitu banyak orang yang terpuruk di dalam kehidupannya. Tetapi justru di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di masa-masa yang sukar dan sulit ini, Tuhan mau supaya kita tetap kuat. Tuhan mau supaya kita tetap tegar di dalam Tuhan. Dan inilah saat yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, menentukan iman dan percaya kita, menentukan kerohanian kita, apa kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, firman Allah katakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Inilah yang firman Allah memberitahu kepada kita, tetap berdiri teguh, jangan goyah. Di saat yang sukar sekalipun, di saat yang sulit sekalipun, di saat yang tidak menentu sekalipun, kita diminta untuk jangan goyah. Tetapi kita tetap setia, kita tetap giat di dalam Tuhan, tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan, karena Alkitab katakan apa yang kita lakukan, persekutuan kita ini, Alkitab katakan tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kesetiaanmu beribadah kepada Tuhan, kesetiaanmu datang ke gereja,
kesetiaan untuk memuji, menyembah dan membesarkan nama Tuhan. Alkitab katakan itu tidak sia-sia. Ada mahkota yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita kalau saja kita mau tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya biarlah kita tetap tegar, biarlah kita tetap kuat di masa yang sukar dan sulit hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terus tetap tegar di masa yang sukar, amin. Mungkin kita mengalami situasi yang sulit, tapi percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti nggak mampu. Tapi ketika kita berharap pada Tuhan, pasti Dia akan mampukan setiap kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau benar-benar menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Ini harapan kami, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan iman. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidup kami. Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah-Mu Yesus, darah salib-Mu tebus kami, tebus hidup. Nama-Mu Yesus, nama berkuasa, berkuasa, sanggup bangkit. Dengan segenap iman kita berkatakan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Yesus, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku percaya kami aman dalam-Mu. Engkaulah harapan kami Tuhan. Bahkan tak ada rencana-Mu yang gagal atas hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, tak pernah
masa depan ku dalam. Mari katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Yesus, kami aman Tuhan, aman dalam-Mu, harapanku, oh Yesus, harapanku. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya, ku aman dalam harapanku, Yesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Ku percaya ku aman dalam. sekali lagi katakan, kami percaya ya Tuhan, haleluya. Ku percaya, ku aman dalam. Segala sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengimani setiap pujian yang sudah kami naikkan. Kami percaya hidup kami ada di dalam kuat kuasa tangan-Mu yang sempurna. Dalam keadaan situasi apapun kami percaya kami aman, kami damai sejahtera, kami tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Terlepas apapun yang harus kami hadapi, terlepas apapun yang sudah kami alami Tuhan, bahkan yang akan kami hadapi Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, karena kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sumber kekuatan, sumber sukacita, penghiburan bagi kehidupan kami semua. Dan kami percaya Allah Roh Kudus yang akan terus mengurapi kami semua, untuk kami berjalan dalam setiap kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mencapai tujuan yang tepat, yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Pada saat ini kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, untuk kami menerima berkat firman. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu firman yang berkuasa mengubahkan. Firman-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita semua. Pada saat pagi hari ini, firman Tuhan berjudul kekuatan dalam ucapan syukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengucap syukur. Bahkan kalau sampai bulan Mei ini kita melewati 5 bulan, hampir setengah tahun ya kan. Yang tahun lalu diperkirakan bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap, tahun yang sukar. Tapi Tuhan sudah menuntun kita sampai hari ini, mendekati pertengahan tahun ini. Kita percaya bahwa semua hanya karena kebaikan Tuhan.
Kita percaya semua hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita akan terus memperlengkapi diri kita untuk terus mengucap syukur di dalam Tuhan. Apa kata firman Allah tentang ucapan syukur? Kita akan membuka di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring. Kita bacakan dengan sukacita kita, dengan iman kita, terlebih dengan rasa syukur kita di dalam Tuhan. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Silakan duduk. Ayat ini sudah sering kita baca, ayat ini sudah sering kita renungkan, bahkan menjadi ayat emas dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam keadaan, dalam kondisi apapun. Kita minggu lalu bahkan sampai saat ini ya masih adalah rasa kehilangan ya atas kepergian almarhum Bapak Gembala kita, Pendeta Denny Rumokoy, ayah saya. Baik keluarga pastori, adik kakak saya, mama saya, bahkan segenap jemaat, tidak hanya jemaat tapi rekan pelayanan almarhum Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Denny Rumokoy di organisasi GBDI, rekan-rekan bahkan anak-anak panti asuhan ya. Tadi saudara sudah melihat ya cuplikan ya. Saya sengaja untuk memutar supaya kita masih terus ingat akan pesan-pesan firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Supaya kita masih bisa mendengar ya suara Bapak Gembala. Apa yang beliau sudah tanamkan ya dalam pelayanan di GBDI Tiberias Pare 30 tahun. Melayani di sini bukan waktu yang singkat, cukup panjang, melalui berbagai rintangan, melalui ujian dan sebagainya. Beliau masih setia melayani Tuhan sampai di akhir hidupnya. Menjadi sebuah teladan bagi saya secara pribadi, bagi keluarga saya, bagi jemaat, seluruh rekan-rekan pelayan yang melayani Tuhan kita semua. Sehingga sampai saat ini kita harus tetap mengucap syukur. Firman Tuhan katakan ada waktunya kita nanti berjumpa, ada waktunya kita akan berpisah. Itulah sebuah siklus kehidupan. Oleh karena itu firman Allah katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya dan saudara. Mengucap syukur. Mungkin keadaan kondisi dunia secara perekonomian tidak baik. Mungkin dalam keadaan kita sedang berduka cita. Mungkin dalam keadaan kita sedang berjuang melawan sakit penyakit. Mungkin dalam keadaan kita sedang mengalami tekanan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Firman Tuhan katakan di sini, mengucap syukurlah. Karena di balik ucapan syukur, ternyata ada kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat, yang akan terus membuat langkah perjalanan kita terus berlanjut, saudara. Ya kan? Karena Allah inginkan untuk kita terus melangkah di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Untuk terus maju dan maju di dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam kita mengerjakan pekerjaan kita di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Allah ingin kita tidak berhenti, tapi terus melangkah dengan setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Lalu dasar kita mengucap syukur dalam firman Allah, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, ayat yang sangat tidak asing bagi kehidupan kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalimat ini menjadi fondasi bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Saya yakin saya dan saudara kita semua jemaat Tuhan adalah orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan. Amin. Sehingga dalam apa yang Rasul Paulus katakan di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita menarik sebuah hubungan dengan Tesalonika pasal 5 ayat 14 tadi katakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena memang Allah bekerja dalam segala hal dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Gak ada alasan karena memang Allah sudah bekerja di dalam segala hal dalam hidup kita. Kita hanya perlu melihat dengan iman kita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Mendatangkan kebaikan. Kalau kita melihat dengan iman kita, dengan keyakinan kita, melalui firman Allah yang kita terima, renungan, melalui motivasi-motivasi rohani, bahwa area lingkup kehidupan kita semua itu ada dalam perhatiannya Tuhan. Tidak ada yang terluput sekalipun. Sehingga firman Allah katakan mengucap syukur kepada. Mengucap syukur itu bahasa yang sederhana itu berterima kasih kepada Tuhan, ya kan? Bersukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Karena ada rasa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, ya kan? Meskipun kita sedang berjuang dalam pergumulan kita, ucapkan terus mengucap syukur. Karena kehidupan kita semua yang kita miliki ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Allah sudah mengerjakan sebuah anugerah kasih karunia yaitu keselamatan bagi kehidupan kita semua. Yang tidak pernah kita bisa balas, saudara. Selain hanya kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ada beberapa hal, ada banyak hal mengapa kita harus mengucap syukur. Karena memang kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita hitung, saudara. Tidak bisa kita nilai. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita komparasikan dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Gak bisa. Karena kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang sempurna dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama adalah mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ucapan syukur adalah tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan utama kita bersyukur tidak berhenti kepada pemberian-pemberian Tuhan yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima, pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita terima, mujizat-mujizat yang Tuhan kita terima, tidak berhenti sampai situ. Berbicara tentang ucapan syukur, tetapi mengucap syukur yang terutama adalah kepada pribadi Tuhan itu sendiri sebagai pemberi, saudara. Sebagai sumbernya, saudara. Kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, tidak berhenti kepada berkat, tapi mengucap syukur kepada pribadinya. Sebagai sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita, sumber sukacita saja. Itu tujuan mengapa kita harus mengucap syukur. Melalui ucapan syukur membantu kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, yang kita bisa terima datangnya bukan karena kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada ayat yang mengatakan ketika bangsa Israel mereka memberikan korban ucapan syukur. Mereka katakan bahwa pemberian kami, korban kami menyadari bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan semua dari Tuhan, kepada Tuhan. Hidup kita semua, nafas kita semua, seluruh hidup kita ini milik Tuhan, saudara. Karena kita sudah ditebus, dibayar lunas kehidupan kita semua. Dilepaskan dari maut dosa itu, belenggu dosa itu.
untuk menerima kehidupan yang kekal, untuk menjadi pewaris tahta kerajaan sorga. Kita sudah diambil dari kegelapan menuju kepada terang, saudara. Bagaimana kita bisa membalas semuanya itu? Tidak bisa selain kita hanya bisa mengucap syukur. Selain kita hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, kita tidak lihat lagi pemberian, tapi kita langsung kepada Tuhan. Saat kita menerima pemberian berkat dari Tuhan, kita sudah gak hitung-hitung lagi berkat dari Tuhan, tapi kita langsung kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Sehingga kita tidak mengeluh lagi setiap berkat, berapapun berkat Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sejauh mana Tuhan menolong kehidupan kita semua. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua, gak mau kita, kalau kita punya rasa syukur, ucapan syukur, kita gak akan hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Karena tujuan kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang sudah sangat mengasihi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang bisa menghitung besarnya kasih Tuhan? Gak ada yang bisa menghitung. Begitu besar kasih Allah bagi saya dan saudara. Jadi yang pertama perlu kita ingat bahwa ucapan syukur itu untuk mempermuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita semua. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kasih karunia Tuhan yang kita terima di sepanjang kehidupan kita semua menjadi dasar kita untuk mengucap syukur. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang dahsyat, menyelamatkan kehidupan kita semua, menebus kehidupan kita semua, mengangkat kita dari kegelapan, menjadikan kita anak-anak Allah, pewaris tahta kerajaan sorga. Kita patut mengucap syukur. Bawalah hidup kita, diri kita, seluruh hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur kepada pribadi Allah, Sang Pemberi itu, Sang Sumber pertolongan itu, yang penuh kasih dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ucapan syukur membantu kita boleh melihat keberadaan Tuhan dalam hidup kita semua. Ucapan syukur itu membuka mata rohani kita. Terkadang keadaan, situasi yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi, masalah perekonomian yang kita hadapi bisa saja menutup mata kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat bangsa Israel dalam pengiringannya kepada Tuhan, Tuhan membawa mereka ke padang gurun, ya kan, keluar dari Mesir. Seringkali bangsa Israel itu mengeluh. Seringkali bangsa Israel itu tidak melihat bahwa hidup mereka itu sudah dilepaskan dari perbudakan dunia. Mereka masih melihat, oh masih ada berkat-berkat bagi mereka yang enak. Mereka masih, di firman Tuhan katakan, masih teringat bawang dan sebagainya yang mereka tanam di tanah Mesir. Mereka masih berpikir, oh masih lebih enak di tanah Mesir. Meskipun mereka sedang diperbudak, ya kan, dalam kesusahan, Allah membawa mereka keluar. Bangsa Israel melihat mujizat-mujizat Tuhan, ya kan. Tapi ketika mereka gak ada air, mereka haus saja, mereka mengeluh, ya kan. Padahal mereka sudah melihat mujizat Tuhan membelah laut, ya kan. Sehingga mereka bisa melewati, lolos dari kejaran pasukan Mesir. Gak cukup, saudara, mereka. Ini gambaran manusia di akhir zaman, saudara. Ada banyak kasih karunia yang mereka sudah terima, tapi apa yang terjadi? Mereka masih bisa mengeluh, ya kan. Mereka masih bisa komplain kepada Tuhan. Mereka kadang-kadang masih
hitung-hitungan lagi kepada Tuhan. Saya yakin kita semua jemaat Tuhan gak ada seperti ini. Amin. Kita mau tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ada siklus yang indah dalam mengucap syukur. Semakin kita berterima kasih kepada Tuhan, maka kita akan semakin melihat rencana Tuhan bekerja dan terjadi dalam kehidupan kita semua. Semakin kita bisa melihat dan mengucap syukur, kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu baik. Seperti yang saya saksikan bahwa ketika saya mengiringi pelayanan orang tua saya, almarhum papa saya katakan bahwa bapak saya ini memang gak terlalu banyak omong sama saya. Tapi dia langsung memberikan tugas dan tanggung jawab. Dari sejak 5-6 tahun lalu saya mulai dipercayakan, kamu pimpin perjamuan kudus, kamu pimpin pemberkatan dan sebagainya. Mulai sering diberikan tugas ya. Disitulah saya menyadari ternyata saya dipersiapkan. 13 tahun saya dipersiapkan untuk bisa melayani Tuhan. Beliau mengajarkan saya kesabaran. Beliau mengajarkan saya taat. Kalau disuruh A, kerjakan A. Disuruh B, kerjakan B. Meskipun dalam perjalanan bersama dengan almarhum papa saya, adalah gesekan-gesekan ya. Ada ide-ide yang mungkin gak sejalan. Tapi saya sebagai anak rohaninya, sebagai anaknya, ya harus belajar mengikuti arahan. Ya. Selama 13 tahun saya harus menurut. Ya kan. Kalau disuruh antar ke sini, ikut antar sini. Disuruh layani di sini, harus ikut layani. Saya harus mengerjakan, bahkan saya harus mengerjakan apa yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh papa saya. Mungkin besuk ke jemaat, datang ke jemaat ya kan. Karena kesibukan orang tua saya, bukan karena papa saya gak mau besuk saudara. Tapi karena kesibukan, karena kelelahan tugasnya. Saya harus siap sedia menggantikan, saya harus mendampingi mama saya sebagai ibu gembala. Besuk ke rumah sakit dan sebagainya. Datang ke ibadah ucapan syukur dan sebagainya. Mengerjakan, diajari. Step by step diajari. Ketika papa saya berpulang, baru saya menyadari. Saya menangis bukan karena papa saya meninggal saudara ya. Tapi karena apa yang papa saya sudah persiapkan buat saya, buat mama saya dan sebagainya. Untuk tetap setia melayani Tuhan saudara. Ternyata di balik semuanya itu Tuhan sudah persiapkan semuanya. Jemaat Tuhan sudah persiapkan untuk menopang pekerjaan Tuhan di sini. Di GPD TPDS Pare saudara. Kalau secara manusia, saya yang masih muda ini dalam ukuran sebagai hamba Tuhan. Memimpin gereja yang besar. Kalau secara manusia pasti saya menyerah saudara. Gak mampu ya kan. Dimana saya harus bisa membimbing secara rohani orang-orang yang sudah senior ya. Apalah saya saudara ya, anak muda. Kalau dikatakan anak baru kemarin ya kan. Tapi saya yakin bahwa pekerjaan Tuhan di sini harus terus dilanjutkan. Dan saya yakin saya tidak bekerja sendirian. Tapi ada mama saya, ada istri saya yang menopang saya, ada keluarga saya, bahkan ada seluruh jemaat GBD TPDS Pare yang bersama-sama untuk maju di dalam Tuhan. Amin. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan karena saya sendiri saudara. Terlebih lagi karena ada roh Tuhan yang mengurapi saya dan saudara, kita semua anak-anak Tuhan untuk maju. Selama kita hidup dalam dunia ini, maka tugas kita, tugas saya dan saudara belum selesai. Amin. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Tugas Bapak Gembala sudah selesai. Jerih lelahnya sudah selesai. Dia sedang beristirahat di Firdaus, di sorga. Dia mendoakan kita dari sana untuk kita tetap setia taat di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Sehingga kita patut mengucap syukur di dalam Tuhan. Rasa syukur membantu kita merasakan kehadiran Tuhan. Perhatian pribadinya
dan waktu Tuhan, waktu yang sempurna, waktu yang indah. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa rasakan kehadiran Tuhan. Oh terima kasih. Dalam kesepian diriku, mungkin gak ada anak-anak yang ada di rumah, mungkin tidak ada suami atau istri yang tidak bersama saya, tidak ada sahabat, tapi saya percaya, saya mengucap syukur kepada Tuhan, ada Engkau ya Tuhan yang selalu menemani. Keberadaanmu selalu nyata dalam kehidupan kami semua. Itu yang kedua, bahwa ucapan syukur membantu kita bisa melihat keberadaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita semua. Yang ketiga, ucapan syukur itu menempatkan hidup kita tepat pada kehendak Tuhan. Orang yang mengucap syukur di dalam Tuhan, maka dia akan siap sedia untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ucapan syukur bisa terbangun karena ada fondasi ketaatan akan kehendak Tuhan. Kita bisa mengucap syukur karena kita taat kepada Tuhan. Kita bisa mengucap syukur karena kita belajar dari Kristus Yesus. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Begitu juga dalam kehidupan kita semua. Sampai Tuhan memanggil kehidupan kita semua, kita harus tetap taat di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5:18 yang kita baca tadi, firman Tuhan, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki. Mengucap syukur itu menjadi bagian kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Karena dikatakan dikehendaki oleh Tuhan. Itu berbicara kehendak Tuhan, God's will, kalau bahasa Inggris katakan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Dan bagian dari kehendaknya adalah kita mengucap syukur. Bagian kehendaknya adalah kita untuk tetap kita taat, baik pada hari-hari yang mungkin cerah, bahkan hari-hari yang gelap sekalipun, tetaplah mengucap syukur di dalam Tuhan. Tetaplah taat dan setia di dalam Tuhan. Yang keempat, ucapan syukur itu membawa kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kita semua. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Ini juga ayat emas kita semua ya. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan kata, janganlah kamu, hendaknya kamu khawatir. Janganlah, itu perintah Tuhan untuk kita tidak, dikatakan sini, untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga. Itu kan kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di sini bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita, apa yang menjadi pergumulan kita semua, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam puji-pujian ada ucapan syukur, di dalam doa ada ucapan syukur, dalam firman Allah, dalam kita merenungkan firman Allah ada ucapan syukur. Jadi ucapan syukur bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun. Kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat keadaanku, keberadaanku ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita, saat kita mengucap syukur, itu memperkokoh langkah kita untuk terus melangkah dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mengerjakan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Yang kelima saudara, ucapan syukur itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Rasa syukur yang kita naikkan atas besarnya kebaikan hati Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kebaikan kasih karunia yang melayakkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Menerima pertolongan Tuhan, menerima penebusan kita semua. Itu harusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kita ingat kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Yesus katakan mereka ketika bertemu dengan Yesus, Guru, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami, tahirkan kami. Lalu Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu kepada imam-imam, perlihatkan hidupmu kepada mereka. Dalam perjalanan mereka alami mujizat, mereka alami kesembuhan, saudara. Jelas mereka bersuka cita ke 10 orang kusta ini. Tapi saudara kalau baca selanjutnya, hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Saya bacakan firman Tuhan. Seorang dari mereka, dari yang ke-10 itu, setelah mereka alami kesembuhan, mereka datang memperlihatkan kepada imam-imam. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, orang yang biasa. Kelas orang Samaria pada zaman itu di Israel, bagi orang Yahudi itu orang remeh, ya, orang-orang yang diremehkan. Tapi ketika orang kalau alami kusta, baik orang Yahudi, orang harus berkumpul bersama-sama. Tapi orang yang disepelekan ini, justru orang yang biasa ini, justru kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu, kata Yesus? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Karena orang Samaria kan, orang yang disepelekan itu. Lalu Yesus katakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Diselamatkan. Gak hanya disembuhkan tapi diselamatkan. Jadi hendaknya ketika kita mengucap syukur itu, semakin mengucap syukur semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Semakin kita mau setia kepada Tuhan, semakin kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ada pujian mengatakan seperti itu kan. Kita minta Tuhan pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat di keluarga, dimanapun, di tempat pekerjaan. Sebagai respon kita akan kasih karunia Tuhan. Ada banyak hal berbicara tentang ucapan syukur. Ini menjadi bagian yang pertama kita akan bahas. Nanti minggu depan kita akan bahas bagian yang kedua tentang mengucap syukur. Pada saat ini mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita semua. Ada banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah kita bisa ukur, saudara. Yang tidak pernah kita bisa hitung dalam hidup kita. Sehingga ada pujian yang mengatakan banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi dalam hidupku. Haleluya. Yang kau perbuat, haleluya, di dalam hidupku. Rancanganmu, rancangan indahmu terjadi sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, angkatlah tanganmu, bersyukur, haleluya. Ku menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai saat ini keberadaan kami, kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau naikkan rasa syukur kami ya Tuhan. Kepada Engkau, Sang pemilik kehidupan kami semua. Kami tidak akan mengingat apa yang menjadi pergumulan, beban berat kami lepaskan ya Tuhan. Kami hanya fokus berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Meskipun ada pergumulan, ada banyak hal yang harus kami hadapi, tidak akan menghalangi kami untuk terus mengucap syukur kepada Engkau. Karena apa yang Tuhan sudah buat bagi hidup kami, firman Tuhan katakan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus kuasai hati pikiran kami untuk kami terus bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala kondisi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah terima berkat firman-Mu. Tiba saatnya kami mempersiapkan diri kami untuk kami masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Layakkan, kuduskan hidup kami. Kami akan terima perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, amin. Sambil kita nyanyikan pujian ini refnya, mari kita siapkan perjamuan kudus. Ku bersyukur ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengangkat roti di tangan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Mari kita makan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Seluruh hidup kami memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi naikkan ucapan syukurmu, serukan haleluya. Haleluya. Amin. Segala hormat dan pujian, glory kami naikkan hanya untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya seluruh aspek kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, bahkan pekerjaan kami adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah menerima perjamuan asa yang kudus. Sepanjang hidup kami akan terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan kami akan terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan juga memberikan
rasa syukur kami melalui persembahan kami. Kami berikan yang terbaik dengan sukacita kami, dengan rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Sebelumnya secara pribadi saya mengucapkan terima kasih untuk segenap jemaat Tuhan atas perhatiannya, atas kebaikannya dalam pengiringan pelayanan dari almarhum Bapak saya selama 30 tahun di tempat ini. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kami tidak akan gentar. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini Dia bangkit buat saya dan saudara, sehingga kita memiliki kehidupan di dalam Dia. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu, karena Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Mari jemaat, saja pun kita bangkit berdiri. Katakan bersama, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada di esok. Amin Tuhan. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu, amin, Dia pegang hari esok. Hidup dari berarti sebab Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersama, sebab Dia hidup. Puji Tuhan, diingatkan hari Kamis ini tanggal 18 Mei kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu di hari berikutnya selama 10 hari kita memasuki doa 10 hari. Jadi mari kita semua jemaat Tuhan
bisa datang bersama-sama. Untuk hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus itu yang pertama hanya ada 2 ibadah, yaitu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Mari kita datang bersama-sama menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu doa 10 hari, hari Jumat, hari Sabtu juga ada doa 10 hari, dan pengumuman untuk anak-anak pemuda remaja Unlimited Generation tetap ada ibadah, hanya jamnya dimajukan. Biasanya jam 6 dimajukan jadi setengah 5 sore, dan harus ada ibadah untuk minggu ini karena beberapa minggu sudah libur beberapa kali. Jadi Unlimited Generation Sabtu ini tetap ada ibadah, hanya dimajukan jam setengah 5 sore. Setelah itu anak-anak UG ikut dalam doa 10 hari. Hari Minggu depan juga jam ibadah tetap sama 4 kali. Kita menyambut juga hari Pentakosta. Doakan nanti hari Pentakosta ibadah KKR wilayah diadakan di tempat ini. Jemaat juga bisa hadir. Kita doakan bersama-sama pekerjaan Tuhan di tempat ini maju bersama-sama di dalam Tuhan, tetap semangat. Jemaat kiranya terus diperlengkapi untuk mengiringi Tuhan di berbagai aspek kehidupan mereka, untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin ada pengumuman selanjutnya nanti bisa dilihat di grup gereja. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, dan saya mengundang nanti Bapak Yoel mengucap syukur, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Haleluya. berkat firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Firman-Mu yang luar biasa mendidik kami, untuk kami mengucap syukur dalam segala hal. Secara manusia Tuhan, kami masih dilingkupi suasana duka. Namun kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh menguatkan kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Untuk kami mengucap syukur karena Engkaulah sumber kehidupan kami, sang pemilik kehidupan kami. Bagaimana kami harus menempatkan Engkau dalam kehidupan kami yang utama. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kami. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan sidang jemaat kami tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan akan selalu berikan roh penolong dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih, memberkati Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Ruben. Tuhan kiranya memakai beliau dari hari ke hari, penyertaan, ucapan syukur, kesehatan, kesenangan, sukacita, dan terlebih berkat daripada Tuhan, penyertaan selalu melimpah dalam kehidupan beliau hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya melalui urapan dan penyertaan dari hamba-Mu ini akan mengalir dalam setiap sendi kehidupan kami dan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga Tante Nojo. Tuhan memberkati berah penghiburan. Kami percaya Tuhan, kami akan selalu tetap melangkah dalam kehidupan ini. Kami percaya bersyukur Tuhan boleh menyatukan kami dalam satuan iman, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau.
kami akan menjadi gereja yang kuat. Yes. Gereja yang selalu berbuah memberikan dampak kehidupan bagi Yes. kemuliaan nama-Mu. Keluarga kami, Yes. sidang jemaat, dan lingkungan kami. Kami Yes. percaya Tuhan punya rencana indah dalam Yes. kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Yes. Supaya firman menjadi kekuatan. Bagaimana kami harus mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami. Yes. Haleluya. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang ibadah pelayanan pada hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kami semuanya, juga berkati memakai hamba-Mu. Yes. Supaya kami semuanya dipuaskan, Yes. dikuatkan, dan dituntun. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, tadahkan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Marilah kekasih-kekasihku dalam Kristus Yesus. Dengan ucapan syukur, dengan iman, kita pulang membawa berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Yang memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat, marifat, tuntunan langkah kehidupan kita semua mulai sekarang, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, dan didapatilah kehidupan kita yang penuh dengan ucapan syukur, yang penuh dengan kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita akan pulang membawa berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.